Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, laporan per 3 hingga 5 Desember 2025. Dalam rentang 1 minggu terakhir, Ukraina melancarkan rangkaian serangan jarak jauh yang mengguncang berbagai wilayah Rusia. Serangan beruntun ini bukan hanya menekan garis depan, tetapi juga menghantam infrastruktur strategis, radar militer, hingga kawasan sensitif di Chechnya. Tanda bahwa kemampuan serangan mendalam Kiev meningkat secara drastis. Garis pertahanan Rusia tertekan, Ukraina membuka celah 5 km di Kharkiv. 3 hingga 4 Desember 2025. Pertempuran besar pecah di sektor Kupiansk-Krokmalne sejak dini hari 3 Desember. Ukraina terlebih dahulu menghancurkan 2 pusat komando Rusia menggunakan drone serang, lalu mengerahkan pasukan mekanis dan unit serbu. Dalam waktu 6 jam, garis pertahanan pertama Rusia runtuh. Titik paling berat terjadi di Petropavlivka, di mana Ukraina memadukan pengepungan mini dan taktik jebakan untuk menahan bala bantuan Rusia. Setelah 18 jam pertempuran tanpa jeda, Ukraina berhasil menghapus posisi menonjol Rusia di utara Kupiansk, maju hingga 3 km, membuka celah 5 km di garis pertahanan Rusia yang jika tidak segera ditutup, berpotensi menggoyahkan seluruh front Kharkiv. Serangan pemenggal kepala di Crimea, radar Rusia lumpuh. 2 hingga 4 Desember 2025. Analis pertahanan menyebut operasi Ukraina di Crimea sebagai badai pemenggal kepala karena menyasar pusat mata dan telinga pertahanan udara Rusia. Dalam 2 minggu terakhir, 4 radar Rusia berhasil dihancurkan. P-18, Sky-U, Sky-SV, Lira. Kerusakan ini membuka 40% celah dalam pertahanan udara Rusia di pesisir Laut Hitam. Sebuah helikopter peringatan Denika-27 juga ditembak jatuh. Pada 4 Desember, unit intelijen Ukraina menyerang pangkalan udara Kaca, menghancurkan sebuah MiG-29 bersamaan dengan hancurnya radar Orekovo resetnya. Tanpa radar, sistem S-300 dan S-400 Rusia dipaksa beroperasi seperti peluncur buta. Ledakan masif di pelabuhan dan pabrik energi Rusia. 1 hingga 4 Desember 2025. Ukraina memperluas operasi jarak jauh ke arah logistik dan energi Rusia. Serangan terjadi di 1. Samara, 900 km dari garis depan. Pabrik minyak Seziran terbakar hebat setelah dihantam drone. 2. Nevinomisk, fasilitas penting industri militer Rusia. Pabrik yang memproduksi amonium nitrat untuk bahan peledak kembali diserang setelah sebelumnya dihantam pada Juli 2025. Serangan terhadap sektor energi dan bahan peledak menunjukkan upaya Ukraina untuk memukul kapasitas perang Rusia dari belakang. Ukraina menembus Chechnya, gedung pencakar langit Grozny diserang. 5 Desember 2025. Untuk pertama kalinya dalam perang ini, drone Ukraina menempuh lebih dari 1000 km dan menghantam gedung tinggi di pusat Grozny, ibu kota Chechnya. Bangunan setinggi 145 meter itu mengalami kerusakan di beberapa lantai, kaca-kacanya pecah dan asap hitam membumbung tinggi. Ini adalah serangan kelima ke Chechnya dalam 1 minggu. Sebelumnya, 4 fasilitas sensitif, termasuk kantor keamanan dan pangkalan militer, juga menjadi target. Para pengamat menilai serangan ini mungkin terkait dinamika internal Chechnya di tengah rumor melemahnya posisi Ramzan Kadyrov. Rusia balas serang Kryvyi Rih. 4 Desember 2025 malam. Rusia meluncurkan rudal balistik ke Kryvyi Rih, melukai 4 warga, termasuk seorang anak berusia 3 tahun. Bola api besar terlihat menerangi langit malam. Ukraina kembali mendesak komunitas internasional untuk mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara. Situasi Donetsk, Ukraina bantah klaim Rusia. 3 hingga 5 Desember 2025. Brigjen Yevgeny Radstasiuk menegaskan bahwa Pokrovsk, Mirnohrad tidak terkepung seperti klaim Rusia. Ukraina masih menguasai titik strategis dan terus memperluas jalur suplai. Rusia sudah 3 kali menyatakan merebut Pokrovsk, tetapi tidak ada yang terbukti. Di Mirnohrad, situasi lebih sulit. Jalur suplai utama Ukraina ditembaki terus-menerus, memaksa logistik dikirim menggunakan drone dan robot darat. Serangan akurat Ukraina di Dakochayevsk, 4 Desember 2025. Serangan presisi menghantam lapangan latihan militer Rusia di dekat Dokochayevsk, menewaskan atau melukai sekitar 60 prajurit.
Pada saat yang sama, Rusia mengklaim merebut Dobrupilia, namun Ukraina menyebutnya operasi pasang bendera semata. Unit kecil Rusia masuk sebentar, mengambil foto lalu dihancurkan. Di Konstantinivka, Brigade Mekanis ke-28 Ukraina menewaskan sekitar 200 tentara Rusia di utara Ivanopilia. Rusia gerakan 22.000 pasukan ke Hulaipol tetap gagal tembus. 1 hingga 3 Desember 2025. Rusia mengerahkan pasukan udara, unit mekanis dan beberapa brigade ke Hulaipol Zaporizhia. Namun laporan staf umum Ukraina menyebutkan, hanya satu tim sabotase Rusia yang sempat masuk ke area pertanian. Tim tersebut langsung dilumpuhkan. Kota tetap 100% berada dalam kontrol Ukraina. Tidak ada bukti terjadinya terobosan besar seperti yang diklaim Kremlin. Serangan drone Ukraina hancurkan jet kapal induk Rusia. 4 Desember 2025 malam. Unit Ghost Ukraina menghancurkan sebuah MiG-29K, jet yang digunakan armada kapal induk Rusia di Crimea menggunakan drone bernavigasi Starlink. Ini adalah pertama kalinya jet angkatan laut Rusia ditembak jatuh oleh drone. Bantuan internasional, Australia dan Selandia Baru percepat dukungan. 3 hingga 5 Desember 2025. Australia, tambahan 95 juta dolar Australia. Total bantuan mencapai 1,7 miliar dolar Australia. 49 unit M1A1 Abrams mulai proses pengiriman. Dukungan meliputi radar taktis, amunisi artileri, peralatan teknik dan pendanaan UAV. Selandia Baru menambah 15 juta dolar Selandia Baru dalam program logistik NATO. Meski Abrams meningkatkan kekuatan darat Ukraina, para analis menyoroti kekurangannya. Konsumsi bahan bakar besar, logistik rumit, rentan terhadap drone kamikaze Rusia. Dukungan Eropa menguat, Inggris gunakan aset Rusia yang dibekukan. 4 hingga 5 Desember 2025. Slovenia menyalurkan 43 juta euro untuk pembelian senjata AS bagi Ukraina. Inggris membuat keputusan bersejarah, menggunakan 10,6 miliar euro aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung rekonstruksi dan pertahanan Ukraina. Ini merupakan langkah pertama di dunia dengan skala besar itu. Peringatan terhadap disinformasi. 5 Desember 2025. Ukraina membantah pemberitaan Pinex TV Tiongkok yang mengutip penasihat utama Zelensky bernama Petrov. Pemerintah menegaskan bahwa sosok tersebut tidak pernah ada. Publik diminta waspada terhadap hoax yang sengaja disebarkan untuk mempengaruhi opini global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.